Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami, Mr. Di Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarak ke titik atau jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Tetap semangat anak-anakku semuanya dalam belajar matematika. Insya Allah semuanya kita bisa. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan bahas materi atau soal pertama, yaitu kita lihat ada gambar balok ABCD FGH. Kemudian dengan panjang 24 cm, lebar 8 cm, tinggi 6 cm. Ya. Pertanyaannya, berapakah jarak titik F ke H? Kita lihat, ini F di sini, anak-anak. Ini H di sini. Berapa jarak titik F ke H? Kita garis dulu. Kita bongkar. Ini jarak titik F ke H. Terus apa yang kita lakukan? Kita gambar terlebih dahulu segitiga apa itu? Segitiga FGH. Segitiga apa? FGH adalah jenis segitiga siku-siku. Kita gambar segitiganya. Kita warnai merah saja. Nih. Ya. Biar enak. Ini F G H, segitiga siku-siku. FG berapa FG? FG sama dengan BC 24 cm. GH itu 8 cm. Oke, ini cm. Pertanyaannya, berapakah jarak F ke H? Ya. Kita gunakan apa, anak-anak? Yuk, kita gunakan rumus apa? Pitagoras. Ini simple, kayak pelajaran SMP saja. FH sama dengan gimana? Akar. Ingat, ini karena sisi miring. Mencari sisi miring itu adalah kuadrat dari jumlah sisi siku-sikunya, yaitu FH sama dengan FG kuadrat ditambah GH kuadrat. Atau sama dengan FG itu 24 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berapa jadinya? 24 kuadrat. Ingat, ini sama dengan 576. Boleh kalian cari. Terus 8 kuadrat sama dengan 64. Kalau dijumlah, ini 4 tambah 6, 0. 7 tambah 6, 13. 1, ini 6. Maaf, ini 13. Kita hapus dulu ya. 7 tambah 6, 13 tambah 1. Itu 640. Oke, maaf. 640. Berapa jadinya ini? 64. Cara mengakarkan ini adalah, ini 640. Berapa? 64 kali 10. Akar 64. 8. Kemudian ini akar 10 cm. Ini jawabannya. Terus bagaimana untuk cara lain? Cara lain bisa. Ketika kita mau mengakarkan ini, mencari akarnya ini, kita akan gunakan seperti ini. Lihat, itu ada angka 24 kuadrat dan angka 8 kuadrat. Kalau seperti ini, apa yang bisa kalian keluarkan? Yang bisa dikeluarkan adalah angka 8. Ini 8. Akar 24 bagi 8, 3 kuadrat tambah 8 bagi 8, 1 kuadrat. Ini jawabnya berarti berapa? 8 akar 9 tambah 1, 10. Oke, sama jawabannya ya. Ini cara lainnya. Jadi ini ternyata jawabnya adalah 8 akar 10.
Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas untuk nomor kedua, yaitu soalnya sebuah kubus ABCD EFGH. Anda lihat ini kubusnya ABCD EFGH. Nih, cara menamai sudut ABCD ini berarti sebagai alasnya, EFGH berarti sebagai atasnya atau tutupnya. Ini alas ABCD. Yang ini atas EFGH. Dengan panjang 6 cm, kita lihat 6 cm. Ya. Dalam penamaan titik-titiknya tidak boleh dibulak-balik ya. Jadi disesuaikan standarnya. Dan titik B merupakan titik potong diagonal EG dan FH. EG ini FH. Oke, berarti sini. Ini titik P-nya. Oke. Terus jarak antara B dan titik P adalah, kita lihat ini mana jarak P ke atau B ke P, ini dia. Oke. Anda lihat apa yang bisa kita ambil, yaitu segitiga apa? Oke, segitiga B F P. Kita pindahkan. Jadi langkah-langkahnya. BFP kita gambar. Paling enak pakai ini ya. Kita gambar. Nah. Cus. Ini P. Ini F. Ini B. Nah. Oke, kita lihat. Oke, kita cari dulu panjang BF. Sudah kelihatan BF karena ini merupakan apa namanya? Sisi dari kubus, maka BF itu sama, yaitu berapa? 6 cm. Terus berapa PF? PF adalah, kamu lihat, PF itu setengah dari HF. Setengah, ingat, HF itu adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi kubus, itu rumusnya apa? S akar 2. Oke, ingat itu. Kalau diagonal ruang, S akar 3. Berapa HF? Oh, S-nya 6. Akar 2. Ini 6. Berarti 6 akar 2. Oke. Berarti setengah kali 6 akar 2 itu 3 akar 2. Oh. Jadi ternyata PH atau PH ini ya, itu setengah dari HF, itu juga PH itu juga sama dengan FP. Jadi kita lihat ini sama dengan FP. Sama. Berarti FP atau PF itu sama dengan FP itu ada ini, sekali lagi ini sama dengan FP itu sama dengan 3 akar 2. Oke, 3 akar 2. Udah ketemu. Segitiganya apa ini? Oh, segitiganya siku-siku. Berapa BP-nya? Nah, jarak B ke P, BP-nya, ingat, jarak B ke P, kita bisa juga gunakan Pitagoras. B ke P, kita Pitagoras, akarnya mana? Oh, akar dari apa? BF kuadrat tambah FP kuadrat, atau sama dengan akar berapa? 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. Berapa ini? Oh, 6 akar kuadrat itu 36 plus 3 akar 2. Caranya gimana? Oh, 3-nya dikuadratin 9 kali akar 2-nya dikuadratin. Akar 2 kuadrat 2. Oh, 9 kali 2 18 gitu ya. Oh, total ditambah berapa ini? Sama dengan ini 54 seperti itu ya.
Terus gimana caranya? 54. Oh, 54 itu 9 kali 6. Itu ya. 9 kali 6 berapa? Akar 9. 3. Akar 6 ya. Akar 6. Selesai. Gitu. Cuman kalau ingin menggunakan cara yang tadi, bagaimana untuk menyingkat akar seperti ini tadi? Oh, di antara 6 sama 3 mana yang bisa dikeluarkan? Oh, angka 3-nya bisa dikeluarkan. Ini cara lain ya. Akar 6 bagi 3, 2. Oh, 2 kuadrat. Plus, oh ini 3-nya dibagi 3, tinggal 1. Oh, tinggal akar 2 doang. Akar 2 kuadrat. Oke. Berarti ini sama dengan 3. Akar 2 kuadrat 4 tambah 2. 6. Sama. Saudara-saudara. Baik. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, kita akan bahas, yaitu soalnya diketahui rusuk atau diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H sama. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H ini kelihatan sama ininya, penamanya A, B, C, D, E-nya sebagai A, B, C, D-nya sebagai alas, F, G, H-nya sebagai tutup. Dengan rusuk, bedanya di sini rusuknya 8 cm. Ya. M adalah titik tengah EH. Jadi kita satu-satu dalam menyelesaikannya per kalimat. M titik tengah EH. Kalian lihat EH di sini, titik tengahnya di sini. Ini sebagai titik M-nya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jarak titik M ke AG. M ke AG. Ya, ini juga sudah. M AG itu berarti garis. Ini kalau ada 2 huruf ini berarti garis. Itu kan? Kita lihat M ke AG. M di sini, AG-nya di sini. Kita hubungkan dulu AG-nya. Ya. Ya. Ya, ini AG-nya. Jadi gimana cara mencari jarak titik M ke AG? Caranya adalah kita hubungkan M ini ke masing-masing titik. Pertama ke titik A dulu, MA. Yang kedua kita lanjutkan ke titik AG. Oke, baik. Kemudian kita akan cari jarak masing-masingnya, atau kita tarik ini gambarnya dulu. Nih kan ya. Kita lihat. Ini M, segitiganya apa nanti kita lihat. Ini M, ini G, ini A. Kita hanya tahu AG itu sebagai diagonal ruang. Oke. Ini diagonal ruang. Dengan rumus panjang diagonal ruang untuk kubus adalah S akar 3. OS-nya 8, berarti 8 akar 3. Oke, AG-nya 8 akar 3. Yang kita tahu itu. Terus bagaimana mencari AM-nya? Kan Anda lihat, ini AM-nya itu siku-siku di E, gitu ya. Ini segitiga AEM. Siku-sikunya di E. Kita lihat berapa panjang AM-nya. Kita lihat AM sama dengan akar AE kuadrat tambah EM kuadrat. AE-nya berapa AE-nya? Anda lihat AE-nya itu 8, berarti 8 kuadrat tambah EM kuadrat. EM-nya berapa? Oh, EM-nya itu adalah separuh sisinya, yaitu separuh 8, berarti 4 kuadrat. Oke. Kalau kita keluarkan, ini kita keluarkan 4, berarti ini 8 bagi 4 2 kuadrat, 4 bagi 4 1 kuadrat. Dapat 4 akar 5. Oke, ini 4 akar 5 juga. Terus MG-nya berapa? Kalian lihat MG-nya.
Oh, MG-nya itu siku-siku di H. Ya kan? Ininya 8, HG-nya 8 atau GH-nya 8, ininya sama. Oh, 84 sama dengan ini dong. Gitu kan? Berarti panjangnya sama. 4 akar 5. Oh, setelah melihat ini, apa ini segitiganya berarti? Segitiganya adalah segitiga sama kaki. Itu segitiga sama kaki. Terus jarak M ke AG-nya mana? Ini dia. Nah, ini X-nya. Oke. Ini misal titiknya titik O. Kita pindahin segitiganya. Gini. Ini M O, ini siku-siku di sini G. Oke, MG-nya 4 akar 5. OG-nya ingat. OG itu separuhnya. Itu setengah 8 akar 3, separuh AG dia. Berarti berapa? 4 akar 3. Oke. Terus yang cari apa? X-nya berapa? Oh, X. Kita gunakan lagi Pitagoras. Dengan sisi miringnya adalah MG. Sehingga X-nya, kita lihat X-nya sama dengan X sama dengan akar, ya. Karena ini yang dicari itu sisi siku-sikunya, kita kurang. GM kuadrat dikurangi GO kuadrat. Tuh, ya ini tadi 4 akar 3 ya. Oke, berarti X-nya berapa nih? GM-nya berapa GM-nya? Oh, GM-nya 4 akar 5 kuadrat. NGO-nya berapa? 4 akar 3 kuadrat. Boleh kalian pakai cara biasa ini dikuadratkan, dikurangi dikuadratkan, boleh. Atau langsung kalian buat, ini ada 4, ini ada 4, kita keluarkan 4-nya. Diakarkan, akar 5 kuadrat 5, kurang akar 3 kuadrat 3, karena 4-nya sudah kita keluarkan. Jadi hasilnya 4 akar 2 cm. Jawabnya adalah D, saudara-saudara. Baik, untuk soal selanjutnya kita akan lihat tentang limas. Ya, di sini ada apa namanya soal limas atau diketahui T ABCD, limas beraturan. Kita harus terjemahkan dulu. T titik ABCD. Berarti ini T itu sebagai puncak limasnya atau titik puncaknya. Ini T, cara menggambarkan seperti itu. ABCD ini berarti sebagai alasnya. ABCD. Ya. ABCD. Beraturan, berarti sama. Yang sama apa? Alasnya beraturan. Seperti ini. Nih, alasnya beraturan. O mempunyai panjang rusuk 12, berarti ini 12 cm. Yang BC juga 12, CD 12, AD juga 12 cm. Kemudian panjang rusuk tegak, ini namanya rusuk tegak. AT, BT, CT, dan DT. Semuanya ini rusuk tegak. Panjangnya 12 akar 2 cm. Oke. Pertanyaannya adalah jarak A ke TC. Jarak A ke TC. Ini ya. Oke. Terus apa yang kita lakukan ini? Kita hubungkan dulu A ke T. Ini sudah. Terus A ke C. Oke. Itu ya. Oke, seperti ini. Oke. Ini kita gambar terlebih dahulu. Oke, Anda lihat. AT sama AC sama. Berarti ini, kita lihat gambar ini segitiga, ini T,
Ini apa? Maaf nih. T A C. Oke, kalian lihat TA berapa? TA 12 akar 2. TC berapa? Sama. Karena sama-sama panjang rusuk tegak 12 akar 2. AC berapa sekarang AC? Anda lihat. A, B 12, AC juga 12. Ini juga 12 juga karena beraturan. Terus mencari panjang AC-nya gimana? Oh, AC karena ini kalian lihat ini adalah persegi. Maka AC itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi. Rumusnya apa? S akar 2. S-nya berapa? Oh, 12. Berarti 12 akar 2. Masya Allah. AC-nya 12 akar 2. Oh, ternyata semuanya sama sisinya. Maka ini segitiga yang dimaksud adalah segitiga sama sisi. Seperti itu. Terus masuk ke pertanyaan berikutnya. Jarak A ke TC. A ini ke TC. Oh, karena ini sama sisi pasti jatuhnya di tengah. Ini ya, A ke TC. Gitu. Ini jaraknya berapa? Oke, kita ambil salah satu segitiganya. Boleh. Ini misal ini O. Ini ya, misal kita kasih O. Di sininya. Nah, kayak mata O. Ini biar beda-beda. Ini A. Oke, kita ambil segitiga AOC, AOT. AOT aja. Nah, kalau kita gambar seperti ini. Oh, oke. Siku-siku di O. Oke, siku-siku di O. Ini T, ini A. AO itu yang ditanyakan. Nih, AO itu yang ditanyakan. X-nya. Jarak A ke TC. Ingat, kalau jarak suatu titik ke garis harus membentuk sudut siku-siku. Berarti ini siku-siku. OT itu separuh dari TC. Jadi OT itu separuh dari TC. Yaitu separuh dari 12 akar 2. 6 akar 2. Oke, OT-nya 6 akar 2. Terus AT. Kamu lihat AT-nya berapa? Oke, sama ini AT-nya. Berapa? 12 akar 2. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita sudah selesai. Ini tinggal Pitagorasnya. Mencari X-nya atau AO-nya. Itu sama dengan akar. Ingat, ini yang dicari adalah garis siku-sikunya. Dari segitiga siku-siku. Jadi diapain? Oke, dikurang. Berarti AT kuadrat dikurangi OT kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan AT-nya berapa ini? AT-nya sama dengan 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Kalau kalian pakai cara cepatnya, boleh. Ini yang dikeluarkan adalah 6. Dikeluarkan 6 akar. Ini tinggal 2. Nah ya, berarti 2 akar 2 kuadrat. Ini keluarin 6, berarti tinggal akar 2 kuadrat. Dikuadratin. Ini 2 kuadrat 4 kali 2 8. Kurang akar 2 kuadrat 2. Berarti 6 akar 6. Oke, seperti itu. Oke, jawabnya C, saudara-saudara. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya, yaitu jarak titik ke bidang. Ini ada apa? Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk 4 cm. Oke, ini 4 cm. Oke. Titik Q adalah titik tengah rusuk BF. Ini BF, ada Q di sini. Oke ya. Nah, jadi titik Q di tengah rusuk BF. Hitunglah jarak H
ke segitiga ACQ. Kita hubungkan C ke A, AC atau A ke C. Kita hubungkan, terus A ke Q. Kita hubungkan, terus Q ke C. Oke. Terus berikutnya kita akan cari jaraknya antara H ke ACQ. Caranya ini kita garis jarak A ke bidang itu. Di mana itu? Caranya kita hubungkan Q ke AC yang membentuk siku-siku. Oh, di sini. Karena dia segitiganya sama sisi. Segitiga ACQ segitiga sama sisi. Berarti jarak H ke ACQ itu diwakili oleh ini, maaf kalau saya hubungkan seperti ini, diwakili oleh jarak H ke bidang atau maaf ke garis OQ. Ini jadi segitiga siku-siku, membentuk sudut siku-sikunya. Jadi caranya gimana untuk mencari jarak titik H ke OQ? Kita hubungkan H ke Q dulu, kemudian H ke O. Oke. Terus habis itu bagaimana? Kita buat segitiganya. Oke ya, segitiganya apa kita belum tahu. Kita gambar di sini. Tuh ya. Gambar di sini. Jadi segitiganya kita belum tahu. Pakai yang merah saja. Lebih enak. Nah. Terus kita kita nggak tahu nih. Ini jarak. Nah, oke, ini H, ini O satu misal, ini Q, siku-sikunya di sini, satu misal seperti itu. Kita akan lihat nanti. Oke, habis itu kita hitung jarak masing-masingnya. Kita harus tahu jarak masing-masingnya. Pertama HO, Anda lihat HO di sini, nih HO. Jadi HO itu sama dengan ini karena siku-siku di sini itu sama dengan akar DH kuadrat tambah DO kuadrat. DH mana? DH 4 kuadrat tambah DO-nya ini adalah separuh dari diagonal sisi. Ingat diagonal sisinya kubus adalah S akar 2 atau 4 akar 2. Separuhnya berarti 2 akar 2 kuadrat. Oke, seperti itu. Berarti berapa ini? Boleh kalian keluarkan angka 2-nya. Ini 4 bagi 2, 2. Kuadratin 4. Ini 2 dikeluarin tinggal akar 2 kuadrat, 2. Jadi 2 akar 6. Oke. Berarti HO-nya adalah 2 akar 6. Terus selanjutnya QH-nya kalian lihat. Ini bisa saja kalian ambil di sini. Nah, ini QH, siku-siku di sini. Ya. Berarti panjang QH saya warnain beda ini. Nah, QH itu sama dengan atau HQ ya, akar FH itu diagonal sisi, berarti 4 akar 2 kuadrat tambah FQ ya. Ya, HF betul ya. Atau FH 4 akar 2 kuadrat tambah FQ. FQ separuh dari 4, 2 kuadrat. Bisa kalian keluarkan 2-nya, 4 bagi 2, 2. Sisa 2 di sini 2 akar 2. 2 akar 2 itu dikuadratin jadi 8. Ini 2. Kita keluarin tinggal 1, kuadrat 1. 2 akar 9. 2 akar 9. Akar 9 kan 3. 3 kali 2 berarti 6 ya. Nah, gitu. HQ-nya 6. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana? Mencari OQ. OQ. Baik. OQ-nya ini kita cari nih. OQ-nya sama dengan akar itu sisi miring itu sama dengan BQ dari 2 kuadrat
tambah BO. Ini siku-siku di sini. Jadi OQ sama dengan BQ. Ini 2 kuadrat tambah OBO. Ini 2 akar 2 kuadrat. Separuh dari diagonal sisi. Jadi kalau ini bisa dengan cara biasa atau kalian keluarkan juga boleh. Keluarkan 2. Ini 2 bagi 2 1 kuadrat 1. Bagi ini 2 akar 2 keluarin 2 tinggal akar 2 kuadrat 2. Jadi 2 akar 3. Oke. Oke, ini sudah kebentuk 2 akar 6 2 akar 3. Ini ternyata membentuk segitiga sembarang. Terus pertanyaannya, berapa panjang X itu? Nah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menghitung X ini. Kita ibaratkan, ini misal ini titik P di sini. Berarti OP itu anggap aja Y. OP. PQ ini anggap saja itu, karena ini panjang OQ 2 akar 3, OP-nya Y, berarti PQ-nya itu sama dengan 2 akar 3 min Y. Oke. Kemudian kita hitung X-nya. Cara seperti ini. Nah, semuanya. Ini X. Ini Y. Berarti X ini kita misalkan X kuadrat. Maaf begini. X kuadrat sama dengan X kuadrat. X kuadrat yang segitiga 1. Ini yang segitiga 1. Ini yang segitiga 2. Segitiga 1 itu yang O, H, P. Ini P. Gitu. Nih. P. Itu ya. Jadi OHP-nya gimana? Kuadratnya. Oke, berarti itu adalah sisi HO kuadrat. Nih. Dikurangi OP kuadrat. X. Untuk E kuadrat segitiga 2 apa? Sisi HQ kuadrat dikurangi segitiga PQ kuadrat. HO, berarti berapa HO? 2 akar 6. Tulis ini 2 akar 6 kuadrat. OP, berapa OP? OP-nya Y kuadrat. HQ-nya berapa HQ? 6 kuadrat. PQ-nya berapa? Oh, PQ ini. Berarti 2 kurung karena ada min di sana. 2 akar 3 min Y kuadrat. Oke. Setelah itu diapain? Kita kuadratkan masing-masing. Ini 2 kuadrat 4. Akar 6 kuadrat 6. Berarti 4 kali 6. Ini 4 kali 6. Berarti berapa? 24. Min. Ini Y kuadrat. Oke. Ini berapa? 36. Ini kita kuadratkan terbelah dahulu. 2 kuadrat 4, ini kali 3 di 12. Ini ingat min, awas. Ini kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, ingat-ingat. Karena ada bentuk ini, ada kuadratnya ya. Oke, berarti 12 kuadrat 2AB. 2 kali A, 2 akar 3 kali B, Y. Berarti ini 4 akar 3 Y. Plus B kuadrat, berarti plus B-nya Y. Berarti Y kuadrat. Oke. Kita terus ulang. Kita akan bongkar minusnya. 36 minus. Ini min 12. Min ketemu min plus. 4 akar 3 Y. Min ketemu plus. Min Y kuadrat. Oke. Anda lihat ini ada min Y kuadrat, ini ada min Y kuadrat, berarti kita coret. Ini habis berarti ya. Oke. Kita pindah semuanya. Ini Y-nya ke arah kiri saja, berarti min 4 akar 3Y. Ini
36 kurang 12 itu 24. Oke, kita lihat ternyata ini 24. Terus ini 24-nya bisa pindah ke kanan, yaitu 24. 24 kurang 24, ternyata 0, saudara-saudara. Berarti Y sama dengan 0 per min 4 akar 3 sama dengan 0. Oh, berarti kalau Y-nya 0 ada kemungkinan ini berhimpit. Jadi kemungkinan memang segitiganya segitiga HQO itu adalah segitiga siku. Seperti itu, saudara-saudara semuanya. Terus kita akan lihat berapa Y-nya, berapa X-nya. Oke, dari ini kita lihat dari satu saja. Kita mencari karena OP-nya 0. Kita lihat dari sini. OP-nya 0 berarti X kuadrat sama dengan HO kuadrat min OP kuadrat. Y kuadrat HO-nya berarti 2 akar 6 kuadrat minus OP-nya. OP-nya 0 kuadrat. Berarti 2 akar 6 kuadrat. Berarti X-nya 2 akar 6, saudara-saudara. Ternyata ini 2 akar 6 itu sama dengan panjang HO. Berarti ternyata siku-sikunya dia di sini. Begitu. Oke. Itu baik. Jadi seperti itu. Jadi panjang jarak jarak H ke A C Q itu adalah 2 akar 6 cm. Baik, akan kita lanjutkan soal yang ke-6, yaitu diketahui bidang 4 beraturan. Ingat, bidang 4 beraturan itu seperti ini bentuknya. TABC maksudnya beraturan, semua sisinya sama. Berarti bagaimana? Untuk sisi AT panjang sama semuanya. Berarti ini terdiri, kalau bidang 4 beraturan itu terdiri dari 4 segitiga sama sisi. Seperti itu ya. Jadi ada 4 segitiga sama sisi. Berarti panjang rusuknya berapa? 10 cm. Ya, jadi bidang 4 peraturan itu seperti 5 segitiga, tetapi semua segitiganya ini adalah segitiga sama sisi. Panjang rusuknya 10. Terus pertanyaan selanjutnya, berapa atau tentukan jarak B ke ATC. B ini ke ATC ini. Udah, kita hubungkan ATC-nya. Terus mencari jarak B ke ATC bagaimana? Yang pertama adalah kita hubungkan B ke AC. Karena segitunya sama sisi, pasti jatuhnya di tengah. Itu ya. Oke, kita cari yang lain. Kuning, selesai. Terus kita hubungkan kembali T ke AC. Ya, pasti ini juga jatuhnya di tengah juga sama. Nah, jatuhnya di tengah juga. Karena segitiganya sama sisi. Ini kurang jelas, kurangin. Nah, terus T ke B sudah kita hubungkan. Ini ya, T ke B. Nah, berarti jarak B ke ATC itu sama saja. Ini misalnya titik O, berarti sama dengan ini jarak B ke OT. Kenapa ini kita hubungkan T ke AC? Karena inilah yang siku-siku posisi di sini. Ini juga B ke AC, jadi ini juga siku-siku di sini. Gitu ya. Kita pindahkan segitiganya dulu, gitu kan? Kita pindahkan. Berarti ada beberapa segitiga. Ini segitiga. Maaf, kita
pindahkan. Jadi titik tingginya ini T, ini O, ini B. Oke. Gimana mencari titik jarak B ke OT? Ya posisinya di sini nih. Cari yang siku-siku yang mana? Itu. Sama, ini juga cari nanti siku-sikunya yang sebelah mana. Oke. Kita cari dulu. TB berapa? Oh, 10 cm. Ya, TB 10 cm. Terus TO-nya berapa? TO kita cari. Ini kita pindahkan. Jadi segitiganya seperti ini. Ini ya, ini 10. Ini 10, ini 10, berarti ini 5. Di panjang ininya, OT-nya ini, TO-nya berapa? OT sama dengan akar di segitiga sisi miringnya di sini di 10, berarti 10 kuadrat kurangi 5 kuadrat. 5 kita keluarkan. Ini 10 kurang bagi 5 2 kuadrat 4 kurangi 1. Jadi 5 akar 3. Oke. TO-nya 5 akar 3. Oke. Untuk BO sama karena dia merupakan garis tinggi segitiga sama sisinya. Ini juga 5 akar 3. Oh, ternyata segitiganya adalah segitiga sama kaki. Ini di sini. Sama. Ya. Berarti kita bisa buat garis tinggi di sini nih. Ini juga siku-siku di sini. Oke. Baik. Kita akan cari berapa X-nya di sini. Jarak B ke OT berapa? Tapi lebih enak lagi kita cari jarak O ke P. Gitu ya. Karena ini kita buat jarak O ke P, ini segitunya kita balik. Ini O T B. Ini siku-siku di sini, ini 5 akar 3. 5 akar 3. Sininya TB-nya 10, berarti ininya 5. Berarti OP-nya berarti berapa? B sama dengan akar 5 akar 3 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Berarti berapa ini? Keluarkan 5-nya. 5 akar 3, tinggal akar 3 kuadrat 3 kurangi 1. 5 akar 2. Berarti OP-nya 5 akar 2. Sininya. Oke. Kalau sudah sini, kita sudah enak. Kita akan mencari X. Caranya bagaimana? Kita akan buat seperti ini. Luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Dengan garis tingginya mana? Luas segitiga 1 mana? Misal luas segitiga 1 adalah sama BTO, tetapi alasnya kita ambil T atau OT, tingginya kita ambil X. Itu ya. Terus yang segitiga 2, anggap alasnya kita anggap BT, kita ambil yang BT. Tingginya kita ambil yang OP. Ingat, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Oke, terlihat ini setengahnya bisa kita coret. Nah, OT-nya berapa OT-nya? Oh, OT-nya 5 akar 3. X-nya berapa yang akan cari? BT-nya berapa BT? Oh, 10. OP-nya berapa OP? OP-nya tadi 5 akar 2. Oke. Berarti X-nya berapa? Ini X-nya adalah ini 10 kali 5, 50 akar 2 dibagi ini 5 akar 3. Kita pindahkan. Ini dicoret tinggal 10, berarti 10 akar 2 dibagi akar 3. Ini berapa? Dikalikan sama-sama akar 3. Untuk merasionalkan penyebut, berarti sama dengan 10 akar 2 kali akar 3, 10 akar 6 per akar 3 3. Inilah jawabannya. Ini adalah apa namanya?
jarak B ke segitiga ACT yang diwakili oleh jarak B ke OT. Demikian anak-anak semuanya untuk soal atau pembahasan soal-soal jarak titik ke titik, titik ke garis maupun titik ke bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.